nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah ya, kita lanjutkan daurah kitab, pembacaan kitab Ushulul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Kita masuk sekarang pembahasan yang kelima dari beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu ulul azmi minar rusul. Naam, tafadhal ditampilkan slide-nya ya. Baik. Qala al-ulama hafizahumullah ta'ala fi kitabihim al-usulul iman fi dha'il kitab wa sunnah. Mereka berkata, ulul azmi minar rusul, yaitu tentang rasul-rasul yang memiliki, yang disebut dengan ulul azmi, yang memiliki keteguhan yang kuat ya, kesabaran yang besar. Siapa mereka? Ulul azmi minar rusul, mereka adalah zawul hazm was sabr, pemilik keteguhan dan kesabaran ya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Kemudian para ulama khilaf, siapa mereka? Sebagian mengatakan mereka adalah semua nabi dan rasul. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan minar rusul. Berkata Ibnu Zaid, kullur rasul. Yang dimaksud ulul azmi itu adalah semua rasul. Kanu uli azmin lam yab'atsillahu nabiyyan illa kana da azmin wa hazmin wa ra'in wa kamalil aql. Kata beliau, ya, mereka para nabi dan rasul pemilik keteguhan, karena tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan mereka pemilik tekad yang kuat, keteguhan, kesabaran, ya, pemikiran yang cerdas dan kesempurnaan akal. Dan sebagian berpendapat wakilah hum khamsah, mereka ada 5 orang. Di antaranya adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad salawatullahu wassalamu alaihim ajma'in ya. Berkata Ibnu Abbas, ulul azmi minar rusul an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan ini pendapat Mujahid, Atha dan kebanyakan para ulama mutaakhirin ya. 5 ulul azmi minar rusul ini disebutkan para ulama, dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Allah berfirman, wa idz akhazna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi dan darimu, dari Nabi Muhammad SAW, kemudian wa min Nuh, dan dari Nuh, kemudian dari Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat teguh ya. Begitu juga surat Asy-Syura ayat 13, Allah menyebutkan 5 nama ini ya, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fihi. Jadi inilah mereka ya, 5 orang yang disebutkan oleh para ulama ya. Dan ahli tafsir mengatakan ya, kenapa mereka dikhususkan, wa wajhu takhsisihim bidzikri al-ilam, kenapa mereka disebutkan namanya ya, bi anna lahum mazidu syarafin wa fadlin, karena mereka kemuliaannya itu tinggi ya, likaunihim min ashabi syara'i al-masyhura, karena mereka memiliki syariat yang sangat terkenal, min ulil azmi minar rusul, mereka lah kalangan ulul azmi minar rusul. Nabi SAW bersabda ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bazzar, Haitsami dan juga yang lainnya, wal Hakim, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru waladi Adam khamsa, sebaik-baik anak cucu Adam itu 5 orang. Siapa mereka? Nuh, wa Ibrahim, wa Isa, wa Musa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairuhum, dan yang terbaik dari kelima ini
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Nabi Muhammad atas semuanya ya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun keutamaan Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang keutamaan Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi, aku pemimpin anak Adam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nanti hari kiamat pemimpin manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wa awwalu man yushaqqu anhul qabr, dan yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Wa awwalu syafi, pertama kali memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa, dan pertama kali yang dimintai syafaat. Taib. Ini adalah ulul azmi minar rusul. Kita beriman bahwa mereka berlimalah ya alaihi wassalatu wassalam, manusia yang paling mulia, dan mereka di antara mereka yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan Nabi Nuh. Adapun tingkatan antara Nabi Musa, Isa dan Nabi Nuh, mereka para ulama berselisih. Taib. Kita lanjut ke khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya keistimewaan Nabi dari nabi-nabi yang lain ya. Sebagaimana Al-Quran memiliki keistimewaan dari kitab-kitab yang lain, maka Nabi kita juga memiliki keistimewaan dari nabi-nabi yang lain. Dan juga hak Nabi Muhammad, ya, kewajiban umatnya atas Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan bahwa bermimpi bertemu Nabi itu benar. Apa sih keistimewaan Nabi kita? Kata para ulama, yang pertama, keistimewaan Nabi SAW, umumu risalatihi likafati thaqalain minal jinni wal ins. Yaitu ya, keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah risalahnya yang mencakup semua manusia dan jin. Ya. Kalau nabi itu diutus setiap kaum, tapi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia dan jin. La yasau ahadam minhum ila tiba'ahu. Maka tidak boleh seseorang pun setelah diutus Nabi Muhammad SAW melainkan wajib mengikuti beliau. Wal imanu bi risalatihi, dan beriman terhadap risalahnya. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad SAW melainkan engkau sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira untuk semua manusia. Ya. Kemudian di dalam hadis ya, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Faddaltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diberikan kelebihan dari para nabi dengan 6 perkara. Artinya Allah memberikan nabi dengan 6 perkara yang tidak diberikan nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, ataitu jawami al-kalim. Allah memberikan nabi jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Wa nusirtu birra'bi, aku ditolong Allah dengan ketakutan musuh. Kemudian wa uhil lil ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Wa ju'iltu liyal ardu tahuran wa masjidan, bumi dihalalkan menjadi suci tempat sholat ya, semua bumi kecuali yang Nabi larang ya. Wa ursiltu ilal khalqi kafa, dan aku diutus untuk semua manusia. Wa khutima bin nabiyyun, dan aku penutup para nabi ya. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ya, Walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwa Muhammad di tangan Allah, la yasma'u biha ahdu min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun, tidaklah seseorang pun yang mendengar tentangku, ya, umat ini, umat dakwah ya, entah orang Yahudi atau orang Nasrani, summa yamut, kemudian mereka meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutusnya, illa kana min ashabin nar, kecuali kata Nabi dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi yang pertama keistimewaan Nabi bahwa Nabi SAW diutus untuk semua umat manusia. Yang kedua, annahu khatamul anbiya, Nabi SAW ini adalah penutup para nabi ya, wal mursalin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun
ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu SAW ayah dari salah seorang kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi ya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, inna mathali wa mathal anbiya min qabli, sesungguhnya perumpamanku dan seperti perumpamaan para nabi sebelumku, kamathali rajulin bana baitan, seperti seseorang membangun sebuah istana, fa ahsanahu wa ajmalahu, lalu dia memperbagus dan memperindah rumah tersebut, istana tersebut. Illa maudhi'ul lubna min zawiyah, kecuali ada satu tempat di pojokan ya, atau di suatu sisi yang belum diletakkan batu batanya atau belum sempurna gitu. Padahal sudah bagus, tinggal sedikit lagi. Kemudian faja'alan nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lah wa yaqulun, manusia pun berkeliling ya, keliling ke istana melihat bangunan ini, mereka pun takjub, tapi mereka heran. Hala udiyat hadhil lubna, kenapa kok enggak diselesaikan, tinggal sedikit lagi ini. Faqala, maka Nabi bersabda, fa ana lubna wa ana khatamun nabiyyin, maka akulah bangunan yang terakhir yang menyempurnakan istana tersebut, dan akulah penutup para nabi ya. Walihadihi an-nusus, dengan dalil ini Al-Quran dan Sunnah ini, maka para ulama yang salaf maupun khalaf mereka ijma', ingat ijma', mereka sepakat ala hadhil aqidah, terhadap akidah ini, yaitu meyakini Nabi adalah Nabi yang terakhir ya. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi dan Rasul ya. Yang ada sekarang hanyalah para pewaris para Nabi, para ulama ya. Kemudian yang ketiga, annallaha ayyadahu bi'a'dhami mu'jizah. Allah menguatkan dakwah beliau dengan mukjizat yang paling besar ya. Wa adhara ayat wa huwa al-Qur'anul azim. Mukjizat yang paling nampak, yang paling jelas ya, yaitu Al-Qur'an. Kalau Nabi dan Rasul terdahulu mukjizatnya untuk kaumnya saja, artinya Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular untuk Bani Israel ya, untuk mengalahkan Firaun saat itu, tapi tidak dirasakan umat setelahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dirasakan sampai setelahnya ya. Allah berfirman, ini sudah kita bahas tentang beriman kepada kitab ya, bahwa Al-Quran itu ditantang untuk membuat sepertinya, karena Al-Quran mukjizat. Maka Allah mengatakan, la ya'tuna bimislih, mereka enggak akan mampu mendatanginya, dalam surah Al-Isra ayat 88, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka saling membantu ya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, ya, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim, tidakkah cukup bagi mereka bahwa Allah menurunkan kepadamu kitab yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika larahmah, ingat ini adalah kasih sayang, wa dzikra liqaumi yu'minun, dan pelajaran bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini ya, ma minal anbiya'i nabiyyun illa a'ta minal ayat ya. Tidaklah seorang nabi kecuali diberikan mukjizat, ma misluhu, mukjizat yang serupa, amana alaihi al-bashar, sehingga manusia menjadi beriman ya. Wa inna makana allazi utituhu wahyan, adapun yang Allah berikan mukjizat kepadaku adalah wahyu, kitabullah Allahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, aku berharap hari kiamat aku termasuk yang paling banyak umatnya. Kemudian keistimewaan yang keempat, anna ummatahu khairul umam wa aktsaru ahlil jannah. Umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat dan yang paling banyak nanti masuk surga. Alhamdulillah kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya semangat ibu-ibu mengikuti sunnah Nabi SAW, karena kita umat terbaik. Setiap Nabi ada umatnya, nanti akan dihadapkan di hadapan Allah, dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummat, kalian sebaik-baik umat ya, manusia ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah ya. Dari Muawiyah bin Haida al-Kushairi, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, yaitu kuntum khaira ummat ukhrijat linnas,
kalian sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Nabi bersabda, innakum tatimmuna sab'ina ummah. Kalian itu disempurnakan, lebih sempurna daripada 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Maka kalian yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, ya, kunna ma'an Nabi SAW fi Kubbah. Suatu hari kami bersama Nabi di Kubah. Lalu Nabi bersabda, atardawna an takunu rubu ahlil jannah? Kalian puas enggak apabila kalian adalah seperempat penghuni surga? Ya umat Nabi. Qulna na'am, kata para sahabat, oh kami sangat puas ya Rasulullah. Kemudian Nabi katakan lagi, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah? Kalau sepertiganya? Qulna na'am. Kemudian Nabi mengatakan, atardawna an takunu syatru ahlil jannah? Gimana kalau setengah surga isinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Isinya adalah kalian umatku. Mereka mengatakan, kami ridho ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi jiwa Muhammad di tangan Allah, inni la arju an takunu nisfu ahlil jannah. Aku berharap supaya kalian umatku menjadi setengah penghuni surga. Wadzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki ila kasya'ratil bayda fi jildi thawr al-aswad. Dan perumpamaan kalian itu dengan orang yang musyrik ya, kecuali perumpamaan kalian itu seperti satu buluh yang putih di tubuh kerbau yang hitam. Jadi benar-benar nampak kelihatan umat Nabi Muhammad SAW itu ya. Au kasyarati sauda, atau seperti bulu yang hitam fi jildi thawril ahmar, di kerbau yang berwarna merah. Artinya nanti di akhirat itu nampak jelas umat Nabi Muhammad SAW, itu kelihatan tanda-tandanya. Kemudian keistimewaan yang kelima, annahu sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Nabi nanti di hari kiamat pemimpin anak manusia ya. Ini hadisnya sudah kita bacakan tadi bahwa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Kemudian keistimewaan yang keenam, annahu sahibu syafa'atil uzma. Nabi pemilik syafaat yang paling besar ya, yaitu apa? Wadzalika indama yashfa'u li ahli al-mauqif fi an yaqdiya bainahum rabbuhum ba'da an yatadafa'aha afdharur rusul. Ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka ngumpul di padang mahsyar, mereka lama di sana ya. Belum diputuskan keputusannya sehingga mereka mendatangi para nabi dan rasul. Ya. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan inilah keutamaan Nabi sebagaimana Allah janjikan dalam surat Al-Isra ayat 79. Asa an yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkanmu Muhammad dalam keadaan engkau memiliki kedudukan yang agung. Maksudnya kata para ulama, yang dimaksud dengan maqama mahmud dalam ayat ini bisyafa'ah, yaitu syafaat yang agung ya. Dan jama'a minas sahaba wa tabi'in minhum Huzaifah wa Salman wa Anas dan yang lainnya. Dan mereka para sahabat menafsirkan ini adalah syafaat Nabi, sekumpulan besar dari mereka ya. Berkata Qatadah, kana ahlul ilmi yarawnal maqama mahmud huwa syafa'atu yaumal qiyamah. Kata Qatadah rahimallah, yang dimaksud dengan kedudukan yang agung dalam ayat ini yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW hari kiamat. Dan ini juga ditunjukkan di dalam sunnah ya, di dalam sunnah ya, di mana ketika manusia mendatangi Adam, mendatangi Nuh, mendatangi Ibrahim, mendatangi Musa dan mendatangi Isa alaihi wassalatu wassalam, mereka semua mengatakan lastu hunaka, bukan saya pemilik syafaat itu, bukan saya, pergi ke sana. Ya, Nabi Nuh katakan pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim katakan pergi ke Nabi Musa katakan pergi ke Nabi Isa katakan pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatunani, lalu Nabi bersabda, manusia pun mendatangiku, dan Nabi mengatakan huna li, iya syafaat itu milikku yang Allah janjikan. Fasta'dzana ala rabbi fayu'dzan li alaihi, aku pun minta izin kepada Allah untuk meminta syafaat, Allah pun mengizinkan kepadaku. Kemudian ketika aku melihat Rabbku, aku sedang sujud, Allah memanggilku dan Allah mengatakan, irfa Muhammad, angkat kepalamu Muhammad. Kul yusma, mintalah, ucapkanlah, kau akan didengar. Wasil tu'ta, mintalah engkau akan diberikan. Washfa tusyaffa,
minta syafaat, engkau akan diberi syafaat. Ya. Jadi pada saat itu nggak ada yang berani berbicara kepada Allah. Nggak ada yang berani meminta kepada Allah. Semuanya malu di hadapan Allah, para Nabi dan Rasul, kecuali Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah pun memuliakannya dengan syafaatul uzma ini. Kemudian yang ketujuh, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, annahu sahibu liwa'il hamd. Nabi itu pemilik bendera pujian. Wa huwa liwa'un haqiqiyyun yakhtassu bihamlihi yaumal qiyamah. Dia adalah bendera yang nyata yang akan nanti dibawa pada hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti ada bendera-bendera yang bendera pujian yang itu bendera yang mulia karena pada hari kiamat ya para malaikat berbaris-baris tentunya, kemudian Allah juga menghukumi makhluk hamba-hambanya, dan Nabi Muhammad SAW akan membawa bendera pujian ini. Wa yakunun nas taba'an lahu wa tahta rayatuhu. Nanti semua manusia mengikuti Nabi Muhammad SAW, semuanya. Ya. Kenapa Nabi diberikan keistimewaan ini? Karena li'annahu hamidallahu bimahamidi lam yahmaduhu biha ghairuhu. Karena saat itu Nabi diajarkan Allah pujian yang belum pernah Allah ajarkan pujian itu kepada hamba-hamba sebelumnya. Ya. Jadi pujian kepada Allah itu sangat banyak. Nah, di antaranya nanti di akhirat ada pujian yang belum Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini ditunjukkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa biyadi liwaul hamd wala fakhr. Ya. Di tanganku, kata Nabi, nanti bendera pujian itu wala fakhr, dan tidak untuk kebanggaan, bukan sombong, ya. Kemudian wama min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu anak cucu keturunan Adam melainkan di bawah benderaku. Ya. Kemudian yang kedelapan, kekhususan Nabi SAW, annahu sahibul wasilah. Nabi adalah pemilik wasilah. Wasilah itu adalah surga yang paling tinggi. Kedudukannya surga yang paling tinggi. Wa hiya darajatun 'aliyatun fil jannah, ya, kedudukan yang paling tinggi di dalam surga. La takunu illa li 'abdin wahid, tidaklah diberikan kecuali hanya seorang hamba saja. Wa hiya a'la darajatil jannah, dia adalah surga yang paling tinggi, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu, maka jawablah mislama yaqul, sebagaimana muadzin itu menjawab azan, ya. Summa sallu alayya, kemudian setelah itu kalian bersalawat kepadaku. Makanya disunnahkan kalau ada azan kita dengar, kemudian setelah selesai azan kita salawat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, Allah akan balas 10 kali lipat. Summa salullaha liyal wasilah, kemudian mintakan kepada Allah wasilah untukku. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi enggak memiliki kemampuan, makanya kita disuruh berdoa supaya Allah memberikan wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah, karena itu kedudukan yang tinggi di surga tidak Allah berikan kecuali seseorang hamba. Wa arju an akuna ana, aku berharap surga itu berikan hanya untukku. Faman sa'ala liyal wasilah, siapa yang memintakan untukku al wasilah, halat lahu syafa'ah, dia akan mendapatkan syafaatku. Taib, ini 8 kekhususan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan para ulama. Sebenarnya masih banyak, ya, tapi para ulama meringkas dengan 8 hal ini. Keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Taib, selanjutnya hak Nabi atas umatnya. Artinya apa yang harus kewajiban umatnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang pertama, dan ini hak yang paling besar, yaitu al-imanu mufassal binubuwwatihi wa risalatihi. Wajib mengimani kenabian beliau dan kerasulan beliau secara terperinci. Wa i'tiqadu nuskhi risalatihi li jami' risalati sabiqah, dan meyakini semua risalah nabi-nabi sebelumnya itu sudah dihapus dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada lagi alasan buat manusia mengikuti nabi selain Nabi Muhammad SAW ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka wajib semua manusia mengikuti Nabi. Dan ini ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat At-Taghabun ayat 8, Allah berfirman, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan cahaya yang Allah turunkan.
kepadanya, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 158, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Nabi yang ummi. Ya, Nabi yang ummi itu Nabi Muhammad SAW. Yang dia beriman kepada Allah dan kepada kalimat Allah, dan ikutilah dia agar kalian mendapat hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang datang dari Nabi ambil, ya, wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka bersyahadat masuk Islam. Wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka lakukan itu, yaitu beriman dan masuk Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka aman, terjaga darah dan hartanya kecuali sesuai dengan syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun perhitungan isi hatinya dan amalannya, perinciannya itu di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wujubul iman, wajib kita mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam, bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalah. Kita wajib mengimani Nabi sudah menyampaikan risalah. Wa addal amanah, menunaikan amanah. Wa nasaha lil ummah, menasihati umatnya. Fama min khairin illa wadalla al umma alaihi wa raghibaha fihi. Tidaklah satu kebaikan melainkan Nabi akan tunjukkan umatnya dan Nabi motivasi umatnya untuk melakukannya. Wa ma min syarrin illa wa nahal umma anhu wa hadzaraha minhu. Tidaklah satu keburukan melainkan Nabi larang dan Nabi peringatkan untuk menjauhinya. Jadi Nabi sudah sempurna ini, sudah ingetin, sekecil kebaikan apapun pasti Nabi motivasi. Sebesar apapun keburukan pasti Nabi, sekecil apapun kejahatan Nabi larang, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, kita yang kajian Jamil Bulughul Maram kalau masih ingat, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi SAW, jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, aku ridhoi bagi kalian agama Islam. Ini menunjukkan Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya. Dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, ya ayyamullah laqad taraktukum ala mislil bayda lailuha wa naharuha sawa. Sungguh, kata Nabi SAW, aku telah tinggalkan kalian seperti putih yang bersih, yang terang, ya, malamnya siangnya itu sama, saking terangnya, udah nggak ada abu-abu lagi, ya. Waqad syahida lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil balagi ashabu fi akbari majma' lahum yawma an khatabahum fi hajjatil wada' khutbatahu al baligha fabayyana lahum ma aujaballahu alaihim wa ma harrama alaihim wa awsahum bi kitabillah. Nabi sudah menjelaskan, ya, semuanya, dan sudah dipersaksikan oleh para sahabat ketika haji wada, itu khutbah terakhir Nabi SAW yang berkumpul puluhan ribu, mungkin ratusan ribu para sahabat yang mendengar saat itu. Kemudian Nabi mengatakan, wa antum tus'aluna anni famma antum qailun. Kata Nabi kepada semua para sahabat, jika nanti kalian ditanya oleh Allah, apa yang akan kalian katakan kepada Allah? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Para sahabat semua mengatakan, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan risalah, engkau sudah menunaikan amanah, dan engkau sudah menasihati umat, ya. Faqala bi usbu'is sababah, ya, yarfa'u ila sama, lalu Nabi mengangkat tangannya, telunjuknya ke langit, lalu Nabi mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya, Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikanlah, ya Allah, persaksikan. Ya Allah, persaksikan, sampai 3 kali. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, laqad tarakna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun bi janahihi fis sama'i illa adzkarna minhu ilman, ya. Tidaklah Nabi meninggalkan kami melainkan mengajarkan semuanya. Bahkan kalau ada burung yang mengepakkan sayapnya di langit, Nabi akan ajarkan ilmu tentang itu, ya.
Dan asar tentang ini banyak sekali kata para ulama. Jadi wajib kita beriman bahwa Nabi sudah menyampaikan semuanya. Makanya dilarang kita berbuat bid'ah, mengada-ngada, bikin-bikin yang baru. Karena itu seakan-akan menuduh belum sempurna agama Islam ini, ya. Menuduh Nabi kita SAW belum sempurna. Kemudian yang ketiga, wajib mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintainya. Naam, ini keimanan kita, ya. Wajib kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih mencintai dari diri kita sendiri. Dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalum iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, jika ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, ya, rumahmu, harta yang engkau cari, ya, perniagaan yang engkau takut rugi, tempat tinggal yang engkau senangi, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Apa kata Allah? Fatarabbasu, tunggu aja, kamu akan diazab. Hatta ya'ti Allah bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka dalam ayat ini kata para ulama, faqarana Allahu mahabbata rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi mahabbatihi. Allah gandengkan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan Rasulnya, ya. Kemudian Allah mengancam siapa yang harta, keluarga, anaknya lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, Allah ancam dia akan mendapatkan hukuman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Anas, yang diriwayatkan Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dia pernah berkata, ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau manusia yang paling aku cintai dari semua manusia kecuali diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, la ya Umar, belum ya Umar. Wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sampai engkau lebih mencintaiku daripada dirimu. Faqala Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Maka hari ini ya Rasulullah, ya, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Al-an ya Umar, baru engkau cintanya sudah benar wahai Umar, kata Rasulullah SAW. Jadi wajib kita mencintai Nabi, ya. Kemudian tentu cinta yang benar, ya, dengan mengikutinya. Kemudian yang keempat, ta'zimun Nabi, wajib kita memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tauqiruhu wa ijlaluhu, ya, memuliakan, mengagungkan, tapi tidak gulu tentunya, ya. Fa inna hadza min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah wajibkan, dan karena ini adalah hak Nabi yang Allah wajibkan kepada orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan supaya kalian memuliakannya dan juga mengagungkannya, menolongnya, ya, yaitu menolong Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 157, "Fallazina amanu bihi", dan orang yang beriman kepada Rasulullah, wa'azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, itu Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Berkata Ibn Abbas, tu'azziruhu ay tujilluhu, ya. Tu'azziruhu ay mengagungkannya, memuliakannya, wa tuwakkiruhu ay tu'azzimuhu, memuliakannya. Berkata Qatadah, tu'azziru ay tunassiruhu, menolongnya, maksudnya menolongnya, ya. Naam, jadi wajib kita mencintai, mengagungkan, dan menolong Nabi SAW. Kemudian yang kelima, wassalatu wa taslimu ala Nabi SAW wal iksar min dalika. Kita diwajibkan juga banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang beriman salawat dan salamlah kepada Nabi. Yang dimaksud dengan salat ay tarahum,
fahiya minallahi rahmah. Maksudnya salawat dari Allah itu artinya Allah menyayang, merahmati. Yang dimaksud salawat dari malaikat ay riqah, ya, sifat lembut malaikat kepada orang beriman, kepada Rasulullah SAW, wastid'a'u lirrahmati minallah, dan mendoakan supaya Allah merahmatinya. Dari Abdullah ibn Umar ibn As radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya Allah bersalawat adalah Allah akan merahmatinya, ya. Kemudian dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-bakhil, orang yang pelit, alladzi man dzukira indahu man dzukirtu, yaitu orang yang disebutkan namaku falam yusalli alayya, tapi dia enggak bersolawat. Jadi orang yang bakhil itu orang yang enggak mau bersolawat. Dan solawat yang paling masyhur adalah solawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Dan para ulama mewajibkan, ya, bahkan mereka mewajibkan untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan ijma'. Wa qala al-qadi Iyad, berkata Iyad rahimahullah, "I'lam anna as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun 'alal jumlah ghairu muhaddad biwaqtin li amrillahi ta'ala bis-salati 'alaihi." Ingat, kata beliau, ketahuilah bahwa bersalawat kepada Nabi itu kewajiban secara umum, tidak dibatasi waktu, karena perintah Allah untuk kita bersolat kepadanya, ya. Dan para ulama membawakan dalil ini akan wajibnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, apa kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW? Al-iqraru lahu bima sabata fi haqqihi minal manaqibil jalila wal khasa'isis samiyah ad-darajatil 'aliyah rafi'ah ala ma taqaddama bayani ba'du ma fi awwal hadzal mabhats. Wajib kita meyakini manaqib yang agung, ya, kedudukan atau kemuliaan Nabi, ya. Kemuliaan semua yang dikabarkan dalam Al-Quran, dalam sunnah tentang sifat Nabi Muhammad SAW wajib kita imani. Dan tidak boleh merendahkan beliau, tidak boleh menghina beliau, tidak boleh apalagi memperolok beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang 7, tajannubul ghulu fihi wal hazru min dzalik. Enggak boleh berlebih-lebihan, ya. Yang ke-7, enggak boleh kita berlebih-lebihan. Nah, ini juga, ya, jangan sampai kita jatuh ke dalam ghulu, sifat ghulu, ya. Allah berfirman tentang Nabi SAW dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, aku hanya manusia seperti kalian. Ini Nabi disuruh untuk mengucapkan ini, ya, tawadu. Supaya apa? Supaya manusia tidak datang lalu menyembah Rasulullah SAW, ya, atau memuji dengan pujian yang berlebih-lebihan. Bedanya apa? Yuha ilayya, Nabi diwahyukan, ya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Fa'amara Allahu nabiyahu an yukarrira lil ummat annahu mursalun min Allah laisa lahu min maqamir rububiyah wa laisa bi malak innama yatba'u amri rabbih wa wahyihi. Maka dalam ayat ini, ya, dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-An'am itu ayat yang pernah kita baca, ya, bahwasanya Allah menjelaskan untuk Nabi mengatakan kepada umatnya bahwa beliau hanya Rasul utusan Allah. Beliau tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat rububiyah, juga bukan malaikat. Beliau hanya mengikuti dalil, ya, wahyu yang Allah wahyukan. Di dalam hadis Bukhari, ya, Nabi melarang kita berlebih-lebihan untuk memujinya, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tatruni, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan, kama atratin nasara, sebagaimana orang Nasrani memuji Ibnu Maryam berlebih-lebihan. Sehingga mereka pun menjadikan Isa menjadi anak Tuhan, ya, karena berlebih-lebihan dalam memuji. Fa inna ma ana abduhu, aku ini hanya hambanya. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka cukup ucapkan aku hamba Allah dan Rasulnya, ya. Wal itra, yang dimaksud dengan itra kata para ulama,
wal madhu bil batil, memuji dengan cara yang batil, seperti memuji ya Rasulullah, engkaulah yang bisa menurunkan hujan, engkaulah yang bisa menghilangkan kesusahan, engkaulah yang bisa misalkan karena mula diciptakan semua alam semesta. Ini terlalu berlebihan ya. Wa mujawazatul had fil madhi dzakara Ibnu Al-Athir, dan disebut itra itu karena dia berlebih-lebihan dalam memuji. Naam, Allah tidak menyukai perbuatan berlebih-lebihan ya. Wala tusrifu, kata Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berlebih-lebihan, Allah enggak suka berlebih-lebihan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama ini. Enggak boleh. Dunia aja berlebih-lebihan enggak enak kan? Sayur kalau kebanyakan garamnya juga nggak enak. Makan daging, terlalu sering makan daging juga nggak enak. Ya, nggak ada yang enak kalau berlebihan itu ya. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu ya, bahwasanya datang seseorang, ja'a rajulun ila Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, kami bisa begini karena kehendakmu, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi marah, Nabi mengatakan, ajaltani lillahi nidda, apa kau menjadikan aku tandingan selain Allah? Bal Masya Allah wahda, bahkan cukup engkau katakan karena kehendak Allah. Jadi ketika ada sedikit perkataan yang bisa membawa kepada hulu, Nabi langsung larang. Ini menunjukkan Nabi sangat mencintai umatnya dan Nabi sangat berhati-hati. Jangan sampai perkara yang kecil ini, kalau dibiarkan, kalau Nabi diamkan ini, akhirnya ucapan sahabat ini didengar oleh tabi'in, didengar atba'ut tabi'in, sehingga mereka pun, oh enggak Bapak, kita katakan karena kehendakmu dan kehendak Allah. Sehingga Nabi marah. Ya. Dan Nabi mengatakan, cukup katakan kehendak Allah. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah terjaga tauhid ini ya. Fahadaran Nabi SAW minal ghulu. Maka ini dalil Nabi benar-benar mengingatkan jangan sampai ghulu. Ya, wa inzalihi fauqa manzilati, yaitu dengan meninggikan kedudukan di atas kedudukannya. Kedudukan Nabi Rasulullah, bukan Tuhan ya, yang memiliki kehendak yang luar biasa seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki segala sesuatu. Taib. Wa min suwaril gulu, dan di antara contoh bentuk gulu, ini para ulama sebutkan ya, allati ila haddi syirk, yang bisa sampai kepada perkara kesyirikan, at-tawajjuh lahu bid-du'a, berdoa kepada Nabi. Ya, ini benar-benar kesyirikan ya. Fayaqulu qail, seperti orang mengatakan, ya Rasulullah if'ali kada wa kada. Ya Rasulullah, tolong sembuhkan saya. Ya Rasulullah, berikan saya anak. Ya Rasulullah, jadikan saya ganteng misalkan. Ya Rasulullah, jadikan saya kaya. Ini semua bentuk gulu ya, dan ini semua kesyirikan. Ya. Seperti orang datang ke Madinah ini, ya, banyak kita saksikan ya di depan Masjid Nabawi itu banyak orang yang doanya ngadap ke kuburan Nabi. Padahal kiblatnya di belakang mereka gitu. Bukan yang ngadap kiblat, tapi mereka ngadap kuburan Nabi. Dan itu bahaya ya. Fa inna hadza du'a wa du'a ibadah la yasih sarfu li ghairillah. Karena ini doa, ya, meminta itu doa, dan doa itu ibadah, enggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Begitu juga di antara bentuknya gulu itu yaitu adzabhu, menyembelih untuk Nabi, atau nazar untuknya, atau tawaf di kuburannya, atau menghadap kuburannya, sholat atau beribadah menghadap kuburannya. Fakullu hadza muharramun, karena semua ini kata para ulama haram, li'annahu ibadah, ini adalah ibadah. Wa qad nahallahu anhu an sarfi syai'in min anwa'il ibadah li ahadin minal makhluqin, dan Allah sudah melarang kita memberikan ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya. Maka ini di antara kewajiban kita, yaitu enggak boleh gulu. Yang kedelapan, di antara hak Nabi SAW, mahabbatu ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa muwalatihim jami'an. Wajib kita mencintai sahabat-sahabat beliau. Wajib kita mencintai keluarga beliau, pasangan-pasangan beliau. Dan wajib kita mencintai mereka semua. Wal hadru min tanaqqusihim aw sabbihim aw ta'ni fihim bi syai'in. Dan enggak boleh kita merendahkan mereka, mencela, melaknat ya,
Fa innallaha qad aujaba 'ala hadhil ummah muwalatu ashabi nabiyyi. Karena Allah mewajibkan atas umat ini untuk mencintai sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang sebelumnya, dan memohonkan ampun untuk mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10 ya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat itu, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ya, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah juga saudara-saudara kami yang sudah lebih dulu beriman, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan hati kami dengki kepada mereka orang yang beriman itu. Rabbana innaka raufur rahim, ya. Di dalam sebuah ayat, ya, Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan Muhammad, aku tidak meminta upah atas kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali aku ingin kalian mencintai keluargaku, ya, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam hadis, ya, ketika Nabi khutbah di hadapan manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, diriwayatkan Imam Muslim ini dari Zaid bin Arqam, amma ba'd, ala ayuhan nas, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, fa innama ana basyarun, aku ini hanya manusia, yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujibu wa ana tariku fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Awalahuma kitab, yang pertama aku tinggalkan kalian Al-Qur'an, fihi huda wan nur, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Fakhuduhu bi kitabil wastamsaku bihi, maka ambillah Al-Qur'an dan berpegang teguhlah padanya. Kemudian setelah itu wa ahlu baiti, kemudian aku ingatkan keluargaku, kata Rasulullah SAW, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Nabi ingatkan 3 kali. Aku ingatkan kalian keluargaku, aku ingatkan keluargaku, aku ingatkan kalian keluargaku. Maka di dalam hadis ini Nabi memerintahkan untuk berbuat baik kepada keluarganya sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenal mereka dan mengenal kedudukan mereka dan hak mereka, kemuliaan mereka. Sebagaimana juga Nabi menasihati kita untuk mencintai sahabat-sahabatnya, ya. Nabi melarang kita untuk mencela mereka, mencela mereka atau mengurangi kedudukan mereka. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa misla uhudi zahaban, seandainya salah seorang kalian infak sebesar gunung Uhud emas, ya, ma balagha muddu ahadihim wala nisfaihi, niscaya enggak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat walaupun cuma 1 mud, walaupun setengah mud. Jadi 1 mud itu kan 2 telapak tangan, ya. Kalau setengah mud berarti cuma segini infak mereka, itu enggak akan bisa dikalahkan walaupun kita infak sebesar gunung Uhud. Kemudian ini adalah tentang ini, ya, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, fahadhihi ba'du hukukin Nabi SAW. Inilah sebagian hak Nabi yang harus kita tunaikan, ya, secara ringkas yang disebutkan para ulama. Kemudian bab selanjutnya di sini yaitu bayanu anna ru'yatin Nabi SAW fil manami haqqun. Kalau kita mimpi ketemu Nabi, maka itu adalah kebenaran, ya. Naam, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani, sungguh dia sudah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan enggak bisa menyerupai diriku. Akhrajahu Muslim. Di dalam lafaz akhir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku dalam tidur, dalam mimpinya, fasayarani fil yaqdha, pasti dia nanti akan melihatku dalam keadaan sadar. Wala yatamatsalu syaitanu bi, karena syaitan enggak bisa menyerupai diriku, ya. Berkata Al-Bukhari, berkata Ibnu Sirin, idza ra'ahu fi suratihi. Syaratnya apabila seseorang melihat Nabi dalam bentuk fisiknya, ya.
Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, man ra'ani fin naum faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi syaitan ay yatashabbaha bi. Siapa yang melihatku dalam tidur, dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku, karena syaitan enggak bisa menyerupai aku. Fadalatil hadis, maka hadis-hadis ini kata para ulama menunjukkan ala sihhati ru'yatin Nabi SAW fil manam, bahwa benarlah kalau orang melihat Nabi dalam mimpi berarti benar-benar dia telah melihat Nabi dengan dalam mimpi. Kenapa? Li'anna syaitan la yatasawwar fi surati Rasulullah SAW. Karena syaitan enggak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi ada syaratnya ya. Annahu yambaghi an yatanabbah ila anna ru'ya sahiha lil Rasulillah SAW huwa an yura ala suratihil haqiqah al-ma'rufa min sifati. Syaratnya orang yang melihat ini adalah orang yang mengenal sifat Nabi dari fisiknya. Jadi dia tahu dari hadis-hadis Nabi, Nabi itu badannya seperti apa, kepalanya seperti apa, rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa. Karena dia sering membaca hadis-hadis Nabi, kemudian dia melihat ya bayangan fisik Nabi sesuai dengan hadis-hadis tersebut, lalu dia mimpi dan fisiknya itu sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, maka benarlah dia melihat Nabi SAW. Tapi kalau orang nggak pernah baca hadis, nggak tahu fisik Nabi seperti apa, dia cuman lihat cuman bertapa di gunung, misal tiba-tiba dia ngaku saya melihat Nabi. Dia nggak pernah belajar hadis, dia nggak tahu fisik Nabi, dia nggak tahu. Karena dari mana dia tahu Nabi SAW? Dari mana? Bisa jadi ya orang dalam mimpinya itu yang ngaku-ngaku, setan yang ngaku-ngaku ya. Taib. Karena itu Ibnu Sirin mengatakan ya idza ra'ahu fi suratihi, apabila dia melihat dalam bentuk fisik Nabi ya. Diriwayatkan Bukhari, berkata Ibnu Sirin ya setelah menyebutkan hadis ini, juga dikeluarkan Imam Hakim dari Asim ibn Kulaib, ya, Asim ibn Kulaib, haddatsani abi qala qultu li Ibnu Abbas, ya. Ibnu Kulaib menceritakan dari ayahku, katanya ya, yaitu Ibnu Kulaib, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dia ngadu kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku melihat Nabi dalam mimpiku. Maka apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas enggak langsung membenarkannya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, sifhuli, taib, yang kau lihat dalam mimpi seperti apa perawakannya? Qala, lalu Kulaib mengatakan, dzakartu Al-Hasan ibn Ali, fasyabbahtuhu bi. Lalu aku ingat Hasan bin Ali, yaitu cucu Nabi SAW. Lalu aku menyerupai dalam mimpiku bahwa Nabi seperti Hasan. Maka apa kata Ibnu Abbas? Innahu kana yusyabbihu. Engkau benar telah melihat Nabi SAW, karena memang Nabi itu fisiknya mirip Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum. Taib. Dari Ayub, kana Muhammad, yakni Ibnu Sirin, idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a an-nabi SAW, apabila seseorang menceritakan kepadanya dia mimpi bertemu Nabi, maka dia mengatakan sifluli alladzi ra'aitahu. Coba kasih tahu sifat-sifat yang engkau lihat dalam mimpi. Fa in wasafa lahu, apabila dia sifatkan sifatan la ya'rifuha, sifat yang dia enggak kenali, maka Ibnu Sirin mengatakan lam tarah, engkau bohong, engkau enggak melihat Nabi ya. Taib. Adapun makna sabda Nabi, man ra'ani fil manam ya, fasayarani fil yaqza, siapa yang melihat aku dalam mimpi dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Maka para ulama menafsiri hadis ini dengan 3 makna ya. Yang pertama, apa maksudnya melihat Nabi dalam keadaan sadar? Annaha ala tashbih wa tamsil. Ini menunjukkan permisalan saja ya. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau engkau melihat aku dalam mimpi, berarti sama seperti engkau melihat aku dalam keadaan sadar. Artinya engkau benar melihat Nabi Muhammad SAW. Adapun makna yang kedua, annaha khassah bi ahli asrihi mimman amina bihi qabla an yarahu. Hadis ini khusus untuk manusia atau yang sezaman dengan Nabi, yang dia beriman dan belum lihat Nabi. Dia sahabat, dia belum sampai sahabat, dia beriman kepada Nabi tapi belum bertemu Nabi, lalu dia mimpi misalkan, maka ini kekhususan untuk mereka. Atau yang ketiga, maksudnya annahu takunu yaumal qiyamah, maksudnya adalah hari kiamat. Siapa yang melihat mimpi bertemu Nabi di dunia dalam mimpinya, maka kelak dia akan melihat Nabi dalam keadaan
akhirat ya. Shalawatullahu alaihi wasallam. Taib. Selanjutnya khatmur risalah ya bayanu annahu la nabiyya ba'da. Tentang penutup risalah dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dimaksud dengan pembahasan ini maksudnya kita sudah sebutkan ya tentang keistimewaan Nabi. Di antaranya apa keistimewaan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu penutup risalah. Maka dengan meyakini Nabi penutup risalah, kita akan mendapatkan keyakinan yang sangat kuat, yang sangat teguh tentang kenabian, ya, keimanan yang sangat kuat. Sehingga kita nggak bisa ditipu-tipu, dibohongi oleh orang lagi. Apa buah akidah mengimani Nabi penutup risalah? Yang pertama, istiqrarut tashri' wa kamaliddin ladail ummah. Dengan mengimani Nabi penutup risalah, maka semakin kuatlah bahwa agama ini sudah sempurna di sisi untuk umat, ya. Dan ini akan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan umat, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar. Dan kita sudah sebutkan ya bahwasanya dengan meyakini Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, sudah kita sebutkan bahwa sempurna agama. Itu yang pertama ya. Kita ringkas saja yang kedua. Yang kedua langsung. Thiqatul umma bi'adami nuskhi hadzal din. Ya, dengan mengimani Nabi penutup risalah, kita semakin yakin bahwa agama ini nggak akan dihapus hukumnya. Jadi hukum Islam itu akan terus relevan sepanjang zaman, sepanjang masa, dimanapun. Hukum Islam relevan. Sholat subuh dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti, itu tetap sholat subuh 2 rakaat nggak akan dihapus hukumnya. Begitu juga syariat yang lain. Kenapa? Karena Nabi penutup para nabi. Ya, karena hukum Islam itu bisa dihapus kalau datang nabi yang lain, tapi nabi yang lain sudah nggak ada ya. Maka ini menunjukkan kuatnya agama Islam ini ya. Yang ketiga, al-qat'u bi taqdibi kullu mudda'ilin nubuwah. Yang ketiga, kita bisa menolak orang-orang yang mengaku nabi ya. Semua orang-orang yang mengaku nabi. Dalam sebuah hadis ya, mereka mengaku nabi, hadis Tauban ya. Nabi SAW mengatakan wa innahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabun. Nanti di dalam umatku ada 30 orang yang mengaku kulluhum yad'amu annahu nabi, mengaku nabi, wa ana khatamun nabi, dan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di. Jadi siapapun yang mengaku nabi, kita sudah pastikan dia pendusta, dia pembohong. Kemudian yang keempat, zuhuru fadlil umara wal ulama min hadhil ummah. Dengan ditutupnya kenabian dan kerasulan, ini menunjukkan keutamaan pemimpin umara dan para ulama. Kenapa? Karena dahulu Bani Israel dulu mereka dipimpin oleh para nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, berarti pemimpin umat Islam siapa? Ya khalifah. Atau pemimpin umat Islam, umara dan para ulama. Jadi mereka yang menggantikan posisi Nabi dalam membimbing umat ini. Sehingga menunjukkan para ulama itu sangat mulia, makanya mereka punya hak yang harus kita muliakan. Begitu juga pemimpin. Ya, mereka punya hak yang mulia yang harus kita muliakan ya. Nabi SAW bersabda ya, kanat Banu Israel, dulu Bani Israel tasusumul anbiya, mereka dipimpin bergantian para nabi ya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap meninggal satu nabi akan diganti nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, adapun tidak akan ada nabi setelahku, fasatakunu khulafa'u taksur, maka nanti akan banyak khalifah ya. Qalu fama ta'muruna, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kalau sudah enggak ada nabi, kami harus taat sama siapa? Apa kata Nabi? Fu bi bai'atil awwal, maka peganglah baiat kalian kepada yang pertama, fal awal, lalu berikutnya wa'tuhum haqqahum, berikan hak mereka pemimpin kalian, fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum, karena nanti kelak mereka di hari kiamat Allah akan tanyakan tentang kepemimpinan mereka terhadap kalian ya. Baik, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummah, Allah akan mengutus di umat ini, umat Islam ini, ala ra'si kulli mi'ati sana, setiap 100 tahun,
man yujaddidu lahadinuha, siapa yang akan mengembalikan agama ini lagi menjadi seperti agama semula ya, agama Rasulullah SAW ya. Jadi setiap 100 tahun itu akan ada ulama yang berdiri tegak mengembalikan sunnah Islam, mengembalikan fitrah Islam, mengembalikan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW setelah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh manusia ya, kaum muslimin khususnya. Naam. Jadi ini diantara keyakinan kita akan risalah Nabi yang terakhir ya. Selanjutnya yaitu Isra dan Mi'raj ya. Tentang Isra dan Mi'raj. Taib, apa yang dimaksud Isra? Kenapa para ulama membahas ini ya? Karena ini diantara mukjizat Rasulullah SAW yang harus kita imani. Al-Isra itu maksudnya sayrul laili au ammatihi, perjalanan di malam hari. Wakila sayrul laili kulluhu, perjalanan malam, sepanjang malam gitu. Adapun yang dimaksud Isra secara syariat adalah al-Isra'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan malam yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, minal Masjidil Haram, dari Masjid Haram, yaitu di Makkah ila Baitul Maqdis, menuju Palestina ya. Kemudian bi Elia, di daerah Elia namanya, warujuhu min lailatihi, dan kembali lagi di malam itu juga. Hakikatul Isra wa adilatu, Isra itu benar terjadi ya. Adapun dalilnya sangat-sangat jelas di dalam surat Al-Isra ayat ke-1. Ya, ini dalilnya. Allah berfirman surat Al-Isra ayat ke-1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ini jelas sekali ya tentang Isra itu. Kemudian di dalam sunnah ya, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ataitu bil buraq, Jibril mendatangiku membawa buraq, bahwa dabah, dia adalah kendaraan hewan ya, abiyad tawil, sangat putih, sangat tinggi, faqal himari wa dunal bighal, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bighal. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, dia akan meletakkan langkahnya itu sejauh mata dia memandang, saking cepatnya ya. Kemudian Nabi mengatakan faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis, lalu aku naiki bighal buraq ini sampai aku mendatangi Palestina, Baitul Maqdis. Qala farabattu bil halaqa, lalu aku ikat dia di tiang allati yarbutu bil anbiya, yang biasa para nabi dulu mengikatkan hewan tunggangannya itu. Qala tsumma dakhaltul masjid, kemudian aku masuk Masjid Aqsa ya. Fa sholaitu fihi rakaatain, aku salat 2 rakaat, tsumma kharajtu, aku keluar, faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'i min khamrin wa ina'i min labanin. Lalu Jibril membawa 2 gelas air, yang satu isinya khamar, yang satu isinya susu. Fakhtartul laban, aku memilih susu. Maka Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, engkau Muhammad telah memilih fitrah ya. Kemudian setelah itu disebutkan hadis tentang Mi'raj. Jadi ini hadis yang jelas ya tentang Isra Nabi SAW. Waqad ittafaqati kalimat ulama al-muslimin salafan wa khalafan. Mereka semua sepakat ya, para ulama, tentang Isra dan Mi'raj ini. Naam. Qala Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, berkata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, wa kana min hadisil Isra, dan hadis Isra ini ya di bawahnya itu ya, Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, annahu asra bi jasadihi fil yaqza ala sahih, ya, bahwasanya Nabi SAW benar-benar diperjalankan malam itu dengan jasadnya dan dengan sadar ya. Bukan mimpi, tapi benar-benar dalam keadaan sadar, dan dengan jasadnya, bukan hanya ruhnya, tapi benar-benar dengan jasadnya. Dan ini pendapat yang lebih benar. Dari mana Nabi diperjalankan? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ya.
Taib. Kemudian disebutkan ini pendapat para ulama yang banyak, ya. Ini disebutkan semua para ulama, para sahabatnya. Selanjutnya Mi'raj. Kita lanjut ke Mi'raj. Nah, ini nama-nama para ulama yang menetapkan benarnya Isra dan kita wajib meyakininya dan alhamdulillah kita tidak meragukannya ya. Al-Mi'raj. Lanjut di bawah lagi Mi'raj. Nah, Mi'raj. Nah. Adapun Mi'raj ya, itu sama seperti hadis Isra dan Mi'raj itu dia adalah naik ya. Artinya su'udun Nabi SAW bisuhbati Jibril, maksud Mi'raj itu adalah naiknya Nabi dengan ditemani malaikat Jibril dari mana? Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ya, dari Baitul Maqdis itu yaitu dari Palestina tadi, Masjidil Aqsa, ila sama'id dunya, menuju langit dunia. Summa baqis samawat ila sama'is sabi'ah. Kemudian setelah itu Nabi melewati langit-langit tingkatannya sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian ya waru'yatil anbiya fis samawat ala manazilihim, lalu Nabi melihat para nabi ya di tiap langit itu sesuai dengan kedudukannya. Tsumma su'uduhu ila sidratil muntaha, kemudian Nabi menaiki sidratul muntaha, waru'yatu Jibril indaha ala surati allati khalaqahullah alaiha, kemudian dia langsung melihat Jibril dalam rupa yang asli. Tsumma faradallahu alaihi salawatil khams, kemudian Allah wajibkan salat 5 waktu tilkal laila, pada malam hari itu. Wa taqlimullahu lahu bidzalika, Allah pun berbicara langsung kepada Rasulullah SAW dalam masalah ini ya, dalam masalah perintah salat ini. Tsumma nuzuluhu ilal ard, kemudian Nabi pun akhirnya turun lagi ke bumi. Wa kana al-mi'raj lailatal isra ala sahih, dan Isra Mi'raj itu yang benar hanya satu malam terjadinya ya. Wa qad dallati al-adillah minal kitabi was sunnah alal mi'raj, dan tentang mi'raj ini disebutkan Al-Quran dan sunnah ya. Adapun di Al-Quran surah An-Najm ayat ke-12 sampai 18. Afatumaruna ala ma yara, apa kalian meragukan apa yang dilihat olehnya, dilihat Nabi SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihat Jibril pada kali yang lainnya ya, karena Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Ingat, yang asli itu dua kali ya. Inda sidratil muntaha, yang keduanya ya ini, ketika berada di sidratul muntaha. Indah jannatul ma'wa, di sisinya ada surga ya. Idz yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidra itu diliputi dengan apa yang diliputi. Mazaghal basar, pandangan Nabi tidak tertutup, maksudnya tidak melenceng ya. Wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh Nabi Muhammad telah melihat ayat tanda-tanda Allah yang sangat besar ya. Adapun di dalam sunnah ya, kita ringkas saja ya, ini hadisnya tentang Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya. Wa qad ja'a fi sunnah, tentang berita Mi'raj. Berkata Rasulullah SAW ya, summa urija bina ila sama fastaftah Jibril, kemudian aku dinaikkan ke atas langit, Jibril pun minta dibukakan pintu langit. Lalu malaikat penjaga mengatakan, siapa engkau? Qala Jibril. Qala wa man ma'ak, siapa bersamamu? Qala Muhammad. Qala bu'itsa ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala qad bu'itsa ilaihi, dia sudah diutus. Fafatah lana, lalu dibukakan pintu langit untuk kami. Fa idza ana bi Adam, tiba-tiba aku melihat Nabi Adam. Jadi di langit pertama aku melihat Nabi Adam, farahaba bi wa da'ali bi khair. Kemudian beliau menyambut aku, Nabi Adam, dan mendoakan kebaikan untukku. Tsumma dzakara uruju ila samawat wa mulaqatahul anbiya ila anqal. Kemudian hadis ini panjang ya. Disebutkan naiknya Nabi ke langit dan bertemu dengan para nabi sampai Nabi mengatakan, aku pun pergi ke Sidratul Muntaha ya, setelah sampai langit ketujuh tadi. Setelah itu setelah diliputi ya, Sidratul Muntaha itu sangat indah sehingga tidak ada satu makhluk yang bisa menyebutkan keindahannya. Lalu aku diwahyukan, lalu aku diperintahkan sholat 50 kali. Pertama kali 50 kali. Kemudian aku turun bertemu Nabi Musa, lalu Nabi Musa mengatakan, apa yang diwajibkan Rabbmu? Qultu khamsina sholat, aku katakan 50 sholat. Maka kata Nabi Musa, irja' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu.
fas'alhu at-takhfif, minta keringanan ya, fa inna ummataka la yutiqun dzalika, karena umatmu enggak akan mampu. Sampai selanjutnya salat itu menjadi 5 kali ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, innahunna khamsu salawat, wahai Muhammad, inilah salat 5 waktu, kulla yaumin wal laila, yang harus dilakukan setiap siang dan malam. Salat likuli salat, satu salat itu sebanding dengan 10 kali. Fadzalika khamsuna salat. Maka sebenarnya kita salat 5 waktu itu sama seperti kita salat 50 kali ya. Karena satu salat itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian para ulama mengingatkan tanbih. Ya, catatan penting ini. Al-Isra wal Mi'raj minal ayatil azimah. Isra Mi'raj itu mukjizat yang besar ya, yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wajib ya, wal wajibu 'alal muslimi i'tiqadu sihhatihima, wajib kita benarkan kebenarannya. Dan yang Isra dan Mi'raj merupakan keutamaan Nabi Muhammad SAW yang Allah khususkan. Tetapi wala yushra'u lil muslim ihtifal, enggak disyariatkan kita merayakannya dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Sebagaimana tidak disyariatkan salat khusus di hari itu sebagaimana dilakukan orang-orang awam. Bahkan itu adalah kebid'ahan yang munkar, lam yashra'han Nabi SAW, Nabi enggak pernah syariatkan, walam yaf'alha, dan tidak dilakukan ahadu minas salaf, para sahabat, padahal mereka sangat mencintai kebenaran ya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa malam 27 di bulan Rajab itu minal bid'ah, itu merupakan kebid'ahan allati ahdatsat fi dinillah, yang dibuat-buat dalam agama Allah ya, wa annahu amalun ghairu masyru' bittifaqi a'immatil Islam ya, sesuai kesepakatan para ulama. Tanggalnya saja para ulama khilaf ya. Tanggalnya, bulannya saja khilaf, apalagi tanggalnya ya, tentang Isra dan Mi'raj tersebut ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa itu semua adalah kebid'ahan yang harus kita jauhi ya. Nah, selanjutnya masih ada waktu ya, beriman ke? Ya Ustaz. Berapa menit lagi? 11 menit Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Al-mabahatsut tasi, pembahasan yang ke-9 ya. Al-qaulu fi hayatil anbiya, akidah kita tentang para nabi, tentang kehidupan mereka. Intinya pembahasan ini ya, para ulama ingin menjelaskan bahwa para nabi itu telah meninggal, kecuali yang dijelaskan dalam dalil dia belum meninggal. Di antaranya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Adapun selain Nabi Isa alaihissalam, maka semua meninggal, kecuali para ulama khilaf pada Nabi Idris alaihissalam. Karena sebagian ulama juga berpendapat Nabi Idris juga belum meninggal ya, masih diangkat di langit ya. Dan Nabi SAW saat Isra Mi'raj bertemu Nabi Idris di atas langit ya. Di dalam dalil, dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut, apakah kamu menyaksikan saat Nabi Yakub akan meninggal? Ya, ini menunjukkan beliau meninggal ya. Juga dalil-dalil yang lainnya menyebutkan bahwa mereka semua meninggal ya. Bahkan Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW dalam, lihat Az-Zumar ayat 30 itu, innaka mayyitun, engkau Muhammad SAW akan meninggal, engkau meninggal, wa innahu mayyitun, sebagaimana mereka juga meninggal. Tentang Nabi Sulaiman itu surat Saba jelas sekali ya, falamma qadaina alaihil maut, saat Nabi Sulaiman meninggal, madallahum ala mauti, enggak ada yang tahu meninggalnya Nabi Sulaiman. Illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah, kecuali rayap itu yang memakan tongkatnya, baru ketahuan beliau meninggal. Jadi para nabi itu meninggal ya. Fadalat hadil ayat, maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu meninggal. Enggak ada yang hidup kecuali Nabi Isa alaihissalam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran ya, barrafa'allahu ilaihi, dalam ayat surah Al-Imran ayat 55, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ya wahai Isa, aku menidurkanmu dan mengangkatmu menujuku.
Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku sucikan engkau dari orang-orang kafir. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mutawaffi ai taufihi wa rafa'uhu ilaihi, Allah angkatnya. Kemudian Nabi Isa nanti akan meninggal, ayat 159-nya surat An-Nisa, surat yang sama, surat An-Nisa ya, ayat 159. Allah berfirman, wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan tidaklah ahli kitab nanti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal pada hari kiamat. Ya naam, di akhir zaman nanti insya Allah pas kita masuk beriman kepada hari akhir itu dijelaskan turunnya Nabi Isa. Maka nanti orang-orang Nasrani, ya, mereka sebagian, kebanyakan mereka akan beriman. Ya karena mereka kan selama ini mengiman Nabi Isa Tuhan, ketika Nabi Isa turun membenarkan Nabi Muhammad, membenarkan syariat Islam, menghancurkan salib, menghancurkan menghanguskan membinasakan itu babi, kemudian menarik jizyah. Kemudian mereka banyak yang beriman sebelum kematiannya. Di sini Allah menyebutkan sebelum kematiannya, artinya Nabi Isa akan meninggal pada hari kiamat nanti, sebelum hari kiamat. Wa yaumul qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi. Nah, di antaranya wa mimman qila innahu lam yamut minal anbiya Idris, yang disebutkan para ulama yang belum meninggal juga Idris alaihi salam ya. Sebenarnya khilaf para ulama tentang masalah ini. Allah berfirman dalam surat Maryam 56-57, wadhkur fil kitabi Idris, ceritakan kepada mereka tentang Nabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, dia adalah orang yang jujur, orang yang benar, seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, kami telah angkat dia ke tempat yang tinggi. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW bertemu Nabi Idris. Nah, kalimat kami angkat ke tempat yang tinggi, sebagian ulama menafsirkan bahwa maknanya itu hanya kedudukannya mulia gitu. Tapi sebagian ulama memaknai secara zohir, maksudnya diangkat ke langit. Sebagaimana ucapan Mujahid, Idris rafa'ah, Idris diangkat, falam yamut, belum meninggal, kama rafa'a Isa, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ya. Berkata Ibnu Abbas, rafa'a ila sama'i famata biha, Nabi Idris diangkat ke atas langit dan dia meninggal di atas langit ya. Berkata ulama yang lainnya, rufi'a ila sama'i rabi'ah wal ilmu fi dzalika indallah, ya, dia diangkat ke langit yang keempat. Adapun ilmu tentang bagaimananya atau caranya hanya di sisi Allah ya. Wa innamal qasdu husulul khilaf baina ahlul ilmi fi mauti Idris min adamihi. Ya, para ulama sebenarnya khilaf tentang kematian Nabi Idris atau belum meninggalnya mereka. Tapi yang harus kita yakini bahwa semua akan meninggal. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mereka semua akan meninggal ya. Wa amma ma'ada Isa, adapun selain Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris minar rusul, maka falam yakul ahadu min ahlil ilmi al-mu'tadu biqaulin fil umma bihayati ahadihim minhum. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang mengatakan mereka masih hidup. Enggak ada. Kecuali kalau ada yang bilang masih hidup atau Khidir misalkan masih hidup dan seterusnya, maka itu adalah bukan dari perkataan para ulama. Yaitu hanya cerita-cerita, hikayat-hikayat, termasuk nabi-nabi yang lain ya, mereka semua hakikatnya sudah meninggal ya. Kemudian adapun penjelasan para ulama tentang bertemunya nabi dengan para nabi di atas langit ya, hadis yang tentang Mi'raj tadi ya, di mana nabi bertemu Nabi Adam. Kemudian nabi bertemu di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya. Jadi di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim.
dan di langit ketujuh atau di langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim ya. Fahada ra'a arwa'uhum musawwaratun fi suwari abnanihim. Kata para ulama, semua ini sebenarnya yang di slide itu hadis-hadis yang sudah kita baca tadi tentang Isra Miraj ya. Cuma para ulama mengulanginya saja ya, dalilnya ini mengulangi tentang intinya ya, para ulama ingin menyebutkan dalil-dalil dari sunnah tentang Nabi melihat para nabi di langit. Maksudnya apa sih? Apakah para nabi itu masih hidup seperti hidup kita seperti ini? Nah, maka para ulama menjelaskan sesungguhnya Nabi melihat para nabi di langit, di tiap langit itu tadi ya. Langit pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi melihat fisik mereka? Apakah mereka hidup sebagaimana hidupnya manusia yang lainnya? Tidak, mereka meninggal. Cuman mereka, kata para ulama, ro'a arwahuhum. Nabi melihat arwah yang dibentuk sesuai dengan fisik mereka waktu di dunia. Ya, makanya di dalam hadis ini ya disebutkan ya bahwasanya Lailatul Asri bi Musa, ketika aku diperjalankan di malam Isra Mi'raj itu, aku melihat Nabi Musa. Rajulan adamiu tiwal, dia adalah orang yang tinggi badannya, kanahu min rijalin syanu'ah, seperti orang yang berada di daerah Syanu'ah. Nah, ini adalah ruh yang dibentuk seperti fisik. Adapun jasad mereka dikuburkan di bumi. Jasad mereka dikuburkan di bumi karena mereka para nabi telah meninggal ya. Dan jasad para nabi itu tidak hancur. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda ya, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salat. Salatu fihi, maka perbanyaklah bersalat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Kemudian ya Rasulullah, bagaimana salawat disampaikan kepadamu? Bukankah engkau sudah dimakan tanah ya? Bukankah engkau sudah dikuburkan? Nah, Nabi mengatakan innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi ya. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Tinggal dua pembahasan lagi yang terakhir, sebenarnya sedikit ini. Apa mau kita lanjut dua pembahasan ini? Saya minta waktu sebelum kita masuk beriman kepada hari akhir. Tentang mukjizat dan wali. Taib. Qalu, mereka para ulama mengatakan mukjizat para nabi wal farqu bainaha wa baina karamatil auliya. Mukjizat para nabi dan perbedaan karomah para wali. Mukjizat itu diambil dari ajaz wa huwa adamul qudrah, artinya lemah, enggak mampu. Kenapa disebut mukjizat? Karena dia melemahkan kekuatan orang kafir ya. Intinya untuk melemahkan mereka dan menguatkan dakwah para nabi. Yang dimaksud dengan mukjizat adalah mukjizat Nabi SAW ma'ajaza bihil khasmi inda tahaddi wal ha'ilil mubalaghah. Jadi mukjizat itu adalah untuk melemahkan orang-orang kafir ketika mereka menantang ya. Yang dimaksud dengan mukjizat secara istilah itu menurut kamus tadi. Kalau menurut istilah amrun khariqun lil 'ada. Kejadian di luar kebiasaan. Khariqun lil 'ada. Di luar kebiasaan. Kalau bahasa kita itu apa? Di luar kebiasaan itu. Ini di luar kejadian luar biasa itu. Apa bahasa kita itu? Ini enggak. Iya, ini enggak masuk akal nih gitu ya. Kalau kita itu enggak masuk akal gitu. Enggak bisa dinalar ini kejadiannya. Yajri ala aidal anbiya, yang terjadi untuk menguatkan para nabi. Lidalalati ala sidqihim, menunjukkan kebenaran mereka, ma'asalamatil mu'aradah ya. Tidak selamatnya mereka dari pertentangan, artinya enggak bertentangan bahwa mereka itu benar ya.
eh, khariqul lil ada. Yang dimaksud dengan kejadian di luar kebiasaan, maksudnya akhraja ma laysa bir khariqil lil ada. Maka kalau kejadiannya biasa-biasa aja itu bukan mukjizat. Ya. Seperti apa misalkan makan, minum, berjalan ke pasar itu bukan mukjizat. Tapi kalau Nabi Isra Mi'raj itu mukjizat. Nabi bisa membelah bulan itu mukjizat. Dari tangan Nabi keluar air itu mukjizat karena nggak ada orang yang bisa keluar air dari tangannya kecuali kalau dia berdarah ya itu bukan air, darah yang keluar. Kemudian yajri alal adil anbiya, maka khusus para nabi. Apabila kejadian ini bukan terjadi para nabi, maka ini bukan disebut mukjizat. Misal kejadian ini pada orang-orang tertentu, maka dia bukan mukjizat. Kalau dia orang soleh mengikuti para nabi, maka dia disebut karomah. Makanya disebut dengan istilah karomah. Sekarang udah nggak ada mukjizat ya. Karena mukjizat itu untuk para nabi. Dan dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka nggak ada mukjizat. Yang ada karomah. Dan sebagian ulama memutlakkan mukjizat para wali-wali Allah itu juga mukjizat para nabi. Kenapa mereka bisa mendapatkan karomah? Karena mereka mengikuti para nabi. Makanya mereka Allah karuniakan karomah itu ya. Dan ini juga kalau dia bukan orang soleh, dia bisa melakukan kejadian-kejadian di luar akal sehat, maka itu adalah tukang sihir atau dukun ya. Itu dari syaitan. Makanya nanti Dajjal itu dia juga memiliki kejadian yang luar biasa ya. Taib, contoh mukjizat. Insya Allah kita sudah tahu semua ini ya. Mukjizat Nabi itu banyak. Nabi Soleh. Nabi Soleh itu apa mukjizatnya? Kaumnya meminta supaya dia mengeluarkan onta dengan ciri-ciri tertentu yang bisa keluar dari batu. Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah, lalu akhirnya keluarlah onta dari batu itu. Lalu Allah melarang mereka untuk membunuhnya. Biarkan onta itu berkeliling memakan, hidup bersama mereka. Tapi fa'aqaruha, lalu mereka sembelih onta itu, maka mereka pun ditimpa azab ya. Di antaranya mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mukjizat Nabi Soleh itu surat Al-A'raf 73 dan banyak dalilnya. Mukjizat Nabi Ibrahim di antaranya surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 80 tidak mempan dibakar ya. Kemudian mukjizat Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular, kemudian dari tangannya keluar cahaya, itu di dalam surat Toha dan surat Toha ayat 21 dan ayat 22. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Surah Al-Maidah ayat 110 dan juga surah Al-Imran itu. Kemudian bisa menyembuhkan orang yang buta, juga bisa membuat tanah liat dibentuk jadi burung, lalu ditiupkan ruh, burung ini terbang menjadi burung yang hidup. Dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW adalah yang paling besar Al-Quran. Ya. Dan mukjizat Nabi SAW banyak banget ya, banyak sekali. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW ya, yang tidak bisa dibantah lagi akan kebenaran kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya membelah bulan itu surat Al-Qamar ya. Dan di antara Isra Mi'raj yang sudah kita sebutkan. Adapun karomah, apa itu karomah? Karomah itu adalah amrun kharikun, kejadian luar biasa. Lil ada ghairu mukirruna bid'wa wan nubuwah, yang tidak boleh dia mengaku kenabiannya atau tidak dikaitkan dengan kenabian. Wala huwa muqaddimalaha, juga bukan irhas. Jadi ada istilahnya itu kejadian luar biasa, tanda-tanda kenabian. Maka kalau dia karomah, dia bukan tanda-tanda kenabian karena udah nggak ada nabi lagi ya. Kemudian dia itu alaya di abdin zahiri salah. Karomah itu diberikan kepada hamba yang benar-benar nampak orang yang soleh. Mashubu bisahihil i'tiqad, pemiliknya atau orang yang diberikan karomah adalah orang yang i'tiqadnya benar ya. Akidahnya benar, wal amul soleh, dan dia istiqomah beramal soleh ya. Naam, ini adalah karomah ya.
Wa karamatul auliya katsiratun. Karomah para wali itu banyak ya. Ingat ya, kejadian luar biasa itu ada 3. Ini simpelnya kayak gini ibu-ibu. Yang pertama, mujizat yang Allah berikan kepada para nabi. Yang kedua, wali-wali Allah. Ya, bukan para nabi. Dan kenapa mereka diberikan, disebutnya karomah. Kenapa mereka diberikan karomah? Karena mereka mengikuti para nabi. Nah yang ketiga, ini dari syaitan. Mereka juga bisa melakukan kejadian-kejadian yang hebat. Ya, seperti Dajjal itu kan dia bisa berjalan cepat, ya, kemudian bisa menumbuhkan, menurunkan hujan dan selanjutnya. Ini dari syaitan. Nah, karomah wali itu banyak di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Imran ayat 37 tentang Nabi, tentang Maryam ya. Kulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk mihrabnya Maryam, wajada inda rizqa, tiba-tiba ada makanan. Qala Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam kamu dari mana ini? Ya. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Begitu juga tentang Ashabul Kahfi. Ya. Yang Allah ceritakan juga Zulkarnain ya. Ashabul Kahfi yang bisa tidur selama ratusan tahun ya. Begitu juga Usaid bin Hudair yang dia membaca surat Al-Kahfi lalu dinaungi malaikat. Ya, ada cahaya di atas kepalanya, di atas rumahnya. Begitu juga malaikat mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Begitu juga Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma pernah makan di suatu piring dan ternyata makanannya bertasbih. Begitu juga Khubaib ya, ketika dia ditawan oleh orang-orang musyrik, ternyata dia bisa memakan anggur yang padahal di Mekah nggak ada anggur ya. Begitu juga Ala Al-Hadrami ketika dia membawa pasukannya di atas laut dengan kuda-kudanya dan kuda-kudanya tidak basah sama sekali. Begitu juga Abu Muslim Al-Khawlani ketika dia ditawan oleh Aswad Al-Anasi ya, yang mengaku nabi palsu. Lalu si Aswad ini mengatakan kepada Abu Muslim, kau bersaksi enggak saya ini utusan Allah? Kata dia, tidak, saya tidak bersaksi, tidak mendengar. Kemudian engkau bersaksi Muhammad utusan Allah? Iya, saya bersaksi Muhammad benar utusan Allah. Maka Aswad menyuruh manusia untuk membakar Abu Muslim. Ya, ternyata Abu Muslim tidak terbakar, dia malah sholat dalam keadaan apinya dingin dan selamat. Ini adalah karomah-karomah yang Allah berikan kepada mereka, para salihun, para nabi ya. Itu juga karena mereka mengikuti para nabi, sehingga mereka diberikan karomah tersebut. Perbedaan mukjizat dan karomah, apa perbedaannya? Annal mukjizat takunu makruna bid'awan nubuwah. Mukjizat itu dikaitkan dengan kenabian. Bi khilafil karamah fa inna sahibuha la yad'in nubuwah. Beda kalau karomah enggak boleh dia mengaku nabi ya, apalagi mengklaim nabi. Wa inna ma hasalat lahul karamah bittiba'in nabi wal istiqamati ala syar'ihi. Adapun dia mendapatkan karomah karena dia mengikuti nabi dan istiqomah di atas syariatnya. Jadi mukjizat untuk nabi, karomah itu untuk para pengikut nabi, ya, wali-wali tersebut, wali-wali Allah. Kemudian sebagian para ulama ya, menyebutkan wa dhahaba ba'dul a'immah ala anna karamatil auliya fil haqiqah tadkhulu fi mu'jizatil anbiya. Sebenarnya karomah para nabi itu, karomah para wali itu hakikatnya itu mukjizat para nabi juga. Kenapa? Karena mereka dapat karomah itu kan karena mengikuti ajaran Nabi, sehingga Allah muliakan mereka. Coba kalau dia nggak mengikuti Nabi, nggak akan dimuliakan Allah. Ini menunjukkan juga mukjizat para Nabi dan Rasul ya. Hukum beriman kepada mukjizat dan karomah, maka wajib kita beriman ya kepada karomah para wali dan juga beriman kepada mukjizat para Nabi. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah menyebutkan hal tersebut, maka wajib bagi Muslim mengimaninya. Tapi ingat syaratnya tadi, karomah itu tidak bisa dengan sendirinya dia mengaturnya, itu juga diberikan kepada orang yang zahirnya saleh, akidahnya benar, istiqomah dia ya. Adapun kalau dia
akidahnya sudah menyimpang, kemudian dia juga bukan orang soleh, ngaku-ngaku dapat karomah, sudah kita pastikan itu bukan karomah, tapi itu adalah tipuan syaitan. Ya. Terakhir tentang wali ya, ini terakhir. Apa yang dimaksud dengan wali? Wali itu dalam Islam ya, lawan dari permusuhan. Al-wilayah itu persahabatan, ya, pertemanan, adapun al-adawah itu permusuhan. Makanya wali itu disebut juga sahabat ya, atau pertemanan, atau yang dicintai ya, atau yang dekat, hubungannya dekat. Makanya ada istilah kalau di Indonesia kan sudah jadi wali murid ya, orang tua itu biasanya wali kelas dan yang lainnya. Karena mereka hubungannya dekat ya, saling melindungi, saling menolong. Yang dimaksud dengan wilayah dalam Islam maksudnya al-qurbu minallahi bi ta'ati. Artinya orang yang disebut dengan wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah karena mentaati Allah. Allah berfirman ya dalam surat Yunus ayat ke-60 dan 60. Nah, ini catat ini Ibu. Siapa wali Allah? Kalau ditanya nih, siapa wali Allah? Apa jawabnya, Bu? Surat Yunus ayat 62 63 itu wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi, kalau saya tanya siapa Bu wali Allah? Bu. Orang yang beriman dan bertakwa dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat yang beriman dan bertakwa. 60 62. Naam, barakallahu fikum. Nanti insyaallah nanti masuk di murojaah ya. Surat Yunus 62 63. Siapa wali Allah? Nah, yang paling tinggi derajatnya siapa? Yang paling tinggi derajatnya para nabi dan rasul karena mereka yang paling sempurna keimanan dan ketakwaannya ya. Kemudian sudah kita sebutkan di antara mereka yang paling tinggi derajatnya adalah 5 para nabi dan rasul ulul azmi. Kemudian mereka itu terbagi-bagi ya derajatnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah. Ingat, wali Allah derajat mereka yang paling tinggi para nabi tadi ya. Tapi di dalam surat Al-Waqiah, surat ke-56 itu ayat 1 sampai ayat 12, Allah menyebutkan tentang mereka wali-wali Allah adalah dengan istilah sabiqun ya, al-muqarrabun, yang kedua ashabul yamin. Jadi yang paling tinggi adalah as-sabiqun al-muqarrabun, yang kedua adalah ashabul yamin al-muqtasidun ya. Ini tingkatan mereka. Jadi yang pertama, wali Allah itu yang paling tinggi derajatnya siapa, Bu? Yang pertama? Nabi. Para nabi. Para nabi dan rasul. Yang kedua? Ashabul yamin. Belum. Ashabul yamin yang ketiga itu. Yang kedua, as-sabiqun. As-sabiqun. Yang ketiga? Ashabul yamin. Yamin, na'am. Ya, itu sebutan mereka dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah itu ya, ayat ke-1 sampai 12. Na'am. Taib. Sifat-sifat mereka ya. As-sabiqun as-sabiqun muqarrabun itu sifat-sifatnya itu pertama mereka itu melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian mereka melaksanakan yang sunnah-sunnah. Mereka meninggalkan yang haram-haram, dosa-dosa besar, dan mereka meninggalkan yang makruh-makruh, bahkan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang sia-sia. Ini yang paling tinggi derajatnya. Adapun ashabul yamin, mereka melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian mereka meninggalkan yang haram-haram. Tapi yang sunnah mereka tidak sempurna melaksanakannya. Kadang melaksanakan, kadang enggak. Tapi dosa besar, kemudian yang makruh-makruh mereka tinggalkan. Cuma dalam melaksanakan sunnah, kadang mereka lakukan, kadang enggak. Kemudian mubah yang berlebihan, ya mereka kadang lakukan gitu. Ya, ini disebut dengan ashabul yamin. Ya. Nah, di bawah mereka ya tentu pelaku maksiat. Kira-kira kita tingkatan yang mana nih derajatnya? Pertama nggak mungkin para nabi yang rasul. Yang kedua, muqarrabin, sabiqin, atau ashabul yamin kita. Yang ketiga ashabul yamin. Atau yang keempat, yang zolim. Ashabul yamin. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal ya kita harus jadi
orang yang nggak mau yang jadi muqarrabun. Kenapa? Kan mumpung masih hidup. Masih bisa kan? Insya Allah. Nah, bismillah ya. Oh, bismillah. Kalau buat akhirat, udah cita-citanya tinggi aja. Kalau buat dunia ya nggak apa-apa lah. Saya mah yang penting dapat ini, bisa ini ya Ustaz, bisa makan alhamdulillah. Tapi kalau akhirat enggak, kita harus tinggi. Karena nyesel nanti, mumpung masih hidup kan. Saya harus jadi muqarrabun. Caranya apa? Taubatan nasuha. Dari sekarang kita taubatan nasuha. Yang kedua, laksanakan yang wajib-wajib. Yang ketiga, jauhi dosa-dosa besar. Kemudian jauh yang haram-haram. Jauh yang makruh-makruh. Kemudian semangat melaksanakan sunnah. Semangat melaksanakan sunnah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk muqarrabun ya. Orang-orang yang sabikun. Yang pertama kali dapat VVIP ininya nanti apa. Kalau tingkatan itu kan di dunia aja kan orang ada tingkatan semua mereka. Untuk masuk ke ruangan ini ada yang VIP, ini ada yang apa VIP, ini ada yang biasa, ini ada yang di apa yang kelas bisnis ya, kelas ekonomi gitu. Nah, wali-wali Allah juga sama. Dan mereka kata para ulama la yaqtasu auliya bilibasin wala hay'ah. Ciri-ciri mereka itu bukan pada pakaian, bukan pada fisik. Jadi bukan pada cadarnya misalkan, bukan pada fisiknya atau jenggotnya ya atau gamisnya, bukan. Walaupun ya orang yang bertakwa dia pasti akan berhias ya untuk apa beribadah, menjaga dirinya ya. Tapi itu bukan ciri utama. Jadi wali Allah itu bukan yang pakai sorban, bukan yang pengikutnya ribuan, bukan juga. Apa wali-wali Allah Bu ciri-cirinya? Dari ibadahnya. Tadi yang pertama, siapa itu wali Allah? Nabi Allah. Para nabi. Lah, itu orangnya, maksudnya tingkatannya. Siapa wali Allah? Surat Orang yang Yunus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan sunnah. Yang menjalankan wajibnya dan sunnahnya. Itu tingkatannya ya, ada 3. Siapa wali Allah secara global, secara umum? Mereka yang orang bertakwa dan beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, siapa wali Allah? Orang yang beriman bertakwa. Pokoknya kalau ada ngaku wali Allah, lihat dia imannya gimana, takwanya gimana. Apalagi kalau cuman sekedar cerita-cerita dari orang, oh dia ini wali Allah, makanya kuburannya harus kita agungkan. Dia ini punya mukjizatnya, punya karomain. Jangan tertipu lagi kita. Stop, itu semua hanya khurafat-khurafat ya. Untuk membuktikan dia wali Allah harus dilihat keimanan dan ketakwaan. Kalau dia sudah meninggal, mana peninggalan dakwahnya dia? Mana buku-buku yang dia ajarkan? Kalau dilihat nggak ada yang diajarkan, yang diajarkannya mimpi-mimpi. Dia bertemu mimpinya, udah kita pastikan ini bukan wali Allah, yang ada ini wali syaitan. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Saya mohon maaf ya waktunya diambil. Semoga ini bermanfaat buat saya dan buat kami dan kita semua. Wassallallahu ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.